Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mama Dea Bahagia Kid, karena bahagia bukan cuma tentang hasil, tapi juga perjalanan. Jadi video ini tentang isinya mau unboxing. Unboxing apalagi, tas apalagi. Jadi ini tuh sebenarnya adalah tas berpergian, dan kali ini tuh agak ada spesimen khusus, yaitu kali ini aku baru aja pulang dari nganterin Dea ke rumah sakit. Jadi anakku itu ada satu kondisi yang mungkin nanti next video bakal aku ceritakan, tapi dia harus kontrol rutin ke rumah sakit, dan akhirnya ini adalah tas yang selalu menemani. Sebenarnya isinya bentuknya tetap ya ransel mah. Jadi kayak emang tas ransel tuh adalah selain memang bentuknya yang ideal mendistribusikan beban pundak gitu ya. Ransel tuh menurutku gitu ya, yang paling memungkinkan untuk tangan bisa bergerak bebas sambil anak udah pakai carrier atau gendongan SSC gitu ya. Jadi hampir mirip sebenarnya sama tas berpergian Dea pada umumnya. Jadi di dalam tas itu ada barang-barang esensial kayak misalnya pampers, baju ganti, terus toiletries kayak misalnya sabun sampo yang langsung body tuto, sama plastik. Nah, cuman ada beberapa barang tambahan gitu ya yang semoga bermanfaat kalau misalnya uh, sahabat Mama Dea gitu ya ternyata harus menemani anaknya kontrol ke rumah sakit. Ada barang apa lagi sih yang kira-kira perlu ditambahin dan kenapa gitu ya. Nah, aku ceritakan dulu kenapa akhirnya ada hal khusus, karena gitu ya. Jadi uh, aku disclaimer dulu gitu ya, kalau misalnya Dea itu berobat dengan menggunakan fasilitas BPJS, yang mana gitu ya kita ketahui itu punya alur yang tidak cepat sat beda kan kalau sama swasta datang daftar langsung paling berapa menit, kecuali memang dokternya memang dokter favorit banget harus war lama gitu ya. Tapi biasanya alurnya itu pasti bentar. Nah, sedangkan kalau misalnya pakai fasilitas pemerintah di rumah sakit umum itu ya ngantri aja bisa lama gitu ya. Terus belum lagi kalau misalnya ternyata dokternya ada kondisi kayak misalnya ada visit atau ada tindakan. Jadi kayak lebih tidak bisa diantisipasi lah waktunya. Jadi makanya ada barang-barang khusus yang harus disiapkan. Nah, aku unboxing dulu tasnya ya. Tadi kayak aku ceritain sebagaimana tas berpergian pada umum. Jadi dia ada toiletries. Ini nggak pernah aku buang. Aku blokir aja mereknya. Nah, ini yang pertama ada sabun body tuto. Jadi ukuran traveling aja. Terus karena ini tas berpergian, kadang-kadang mungkin dia harus outdoor. Nah, ini ada BB Rossi, jadi bug repellent buat anti nyamuk. Terus ada telon. Ada ini plastik yang sangat berguna untuk ngebuang pampers. Sama ada sunscreen. Ini aku baru nyoba gitu ya, jadi dia tuh langsung seluruh badan. Pas itu ketemunya ini, jadi dan ternyata cocok, nggak dia nggak wet case juga buat anak. Terakhir, kacamatanya Dea. Ya, buat gaya-gayaan anaknya lah, biar happy. Sebenarnya ini bukan, toiletries ini sebenarnya bukan yang harus ada gitu ya. Tapi paling nggak minimal tuh 3 deh yang harus ada. 3 ini buat aku wajib harus ada kalau ketika berpergian bareng anak. Sabun body tuto, telon, sama si plastik ini. Nah, itu toiletries-nya. Terus, habis itu isi tas. Nah, sebenarnya kalau misalnya berpergian, barang-barang ini juga hampir mirip lah. Tapi gitu ya, terutama kalau misalnya untuk killing time, nggak nunggu jadwal dokter, atau juga mengalihkan dia biar nggak takut kalau ke dokter, aku selalu bawa mainan sendiri. Dan kali ini dia lagi suka banget sama dino. Jadi aku bawa ini, yang kayu ini tuh dia mainan mix and match. Jadi sekarang dia lagi berusaha mengenal konsep sama mana yang sama tuh. Sama ya figur. Jadi mainan tuh rolling sistemnya, dia lagi mau apa, tapi pokoknya aku pasti akan selalu sediakan mainan dan buku. Karena aku masih berusaha menjadi ibu yang kalau bisa anaknya nggak terlalu screen time. Mainan akan selalu ada. Terus karena ini judulnya adalah tas untuk pergi atau kunjungan ke dokter, tas obat-obatan juga harus ada. Jadi kayak tas obat-obat apa aja yang diminum sama anak kamu gitu ya, itu harus dibawa buat nunjukin ke dokter. Dan karena dia juga punya riwayat asma, jadi otomatis spacernya juga ada di sini sama inhalernya.
Sebenarnya ini kayak kotak P3K-nya Dea sih. Jadi selain spacer, inhaler, nih inhaler Dea ada 2. Yang controller, ini yang reliever, yang ini yang controller. Aku juga bawa segala macam salep, Transpulmin gitu ya, batuk, pilek, sesek, ini pasti pakai ini dulu. Minyak kayu putih lagi. Terus paracetamol. Sama tisu basah. Terus ada si ini multi purpose balm, sama ada ini madu. Ini selalu ada. Terus aku belajar dari sebenarnya bukan cuman karena mau ke dokter ngasih tau, dok ini dia minumnya segini ini gitu ya. Tapi belajar dari pengalaman. Terus kemarin juga sempat beberapa periode yang lalu kan ada tuh sempat viral kayak seleb influencer yang pesawatnya delay, terus anaknya sampai demam, dan di bandara tuh susah cari obat. Nah, jadinya akhirnya sekarang ya itu paracetamol buat nurunin demam tuh aku masukin juga di dalam tas P3K. Biasanya ini juga kadang ada essential oil buat nenangin, atau kalau misalnya buat pijit dia pegel-pegel. Karena adalah tas untuk ke rumah sakit, jadi aku punya lagi satu pouch yang isinya seluruh berkas-berkas. Dari mulai buku KIA. Nih, buku KIA Diana ada 2. Yang buku KIA pertama itu udah acak adut, maksudnya udah covernya udah lepas. Terus yang satu lagi yang dari klinik biasa dia. Jadi aku menggunakan metode mix and match gitu ya. Sebagian besar jalur pengobatan dia itu digunakan dengan BPJS, alur pemerintah, tapi untuk second opinion aku punya dokter anak yang memang mendampingi dari awal dia lahir. Dan berkas-berkas lain, kalau kamu pemakai BPJS, setidaknya fotokopi BPJS anak tuh harus ada, fotokopi KTP orang tua harus ada, fotokopi KK harus ada. Dan alhamdulillahnya gitu ya, sekarang kan sistemnya udah makin rapi ya, udah bisa lewat mobile atau online gitu ya. Jadi nggak perlu lagi, kalau dulu kan masih butuh salinan. Tapi aku masih jaga-jaga. Dan juga sama kayak misalnya ya ini nih kayak surat-surat rujukan gitu ya. Terus hasil-hasil lab dia. Itu semua nih, ini hasil-hasil lab dan lain segala macam, itu semua aku kemas jadi satu untuk bisa ditunjukin sama dokternya biar gampang bawanya. Terus otomatis aku akan ngebekalin cemilan. Aku akan pilih yang ziplock kayak gini. Dulu aku adalah orang tua yang rajin, jadi kayak aku punya wadah sendiri. Tapi sekarang lebih kayak cemilan-cemilan kayak gini aja yang kuanggap komposisinya ramah anak. Sama otomatis tisu basah. Kadang kalau rajin ada tisu basah atau tisu kering, tapi yang paling penting menurutku kalau untuk mencegah kotor ya tisu basah. Terus ini ada tote bag cadangan kalau misalnya ternyata harus belanja. Dompet orang tua otomatis. Nah, ini baru banget aku punya. Jadi dia udah mulai mau diajak ke toilet dan sudah mau pipis sendiri gitu ya, walaupun masih latihan. Terus beberapa toilet tuh kan luas dudukannya kan nggak pas ya buat anak. Jadi akhirnya aku membeli yang seperti ini, dia dilipet. Nanti kalau dibuka, nah ini juga salah satunya buat higienis ya. Kalau toilet umum kan berarti anak nggak langsung duduk, sama ya lebih nyaman dia duduk sama bersih-bersihnya. Jadi sekarang aku selalu bawa ini di dalam tas. Nah, sisanya di dalam tas Dea itu ini ada yaitu Pampers. Paling aku bawa sekitar 4 sampai 5 gitu ya, jaga untuk satu hari, bisa satu hari full berpergian di luar, sama 2 baju ganti. Ini satu udah kepake tadi, dia habis makan puding terus kotor. Dan di dalam sini juga ada kaos kakiku dan kaos kaki Dea, mengantisipasi antara cuaca dingin atau misalnya ternyata antara tiba-tiba random pengen main ke playground daripada harus beli kaos kaki gitu ya. Jadi aku selalu siap sedia di tas. Nah, sedikit cerita gitu ya, itu kan tadi unboxing ya. Selama melakukan perjalanan sama Dea, nunggu di rumah sakit, akhirnya aku menemukan beberapa hal baru gitu ya, yang bisa berguna. Dari pemilihan mainan yang dibawa, itu biarin anak yang milih. Jadi, dan itu sistemnya rolling. Jangan, dulu awalnya aku menyediakan mainan tertentu yang memang, kayak busy bag gitu. Jadi kayak memang satu pouch, dan itu khusus buat kalau dia pergi-pergi mainan yang istilahnya mudah dibawa. Tapi pada akhirnya anaknya cepat bosen sama mainan-mainan tersebut. Jadi sekarang aku sudah lebih memasrahkan kayak yaudah dia mau bawa apa, tapi itu aja. Dan untuk buku gitu ya, ini tuh karena ya dia lagi suka dino, terus buku dinonya memang cuma ini satu gitu ya. Biasanya aku akan lebih milih buku-buku yang tipis.
biar lebih banyak buku yang dibawa. Aku tuh pernah pas bawa Dea berobat, alhasil mendadak aku berubah menjadi pendongeng karena anak-anak lain juga ikut tertarik. Nah, itu masalah bawaan mainan dan hiburan. Tapi resikonya ya kalau misalnya kamu bawa banyak mainan, kamu bawa banyak buku, ya itu kan anak-anak lain tertarik nih. Ya mau nggak mau, suka atau tidak suka bisa jadi berbagi dan main dengan anak yang lain. Nah, berarti kan harus dipahamkan. Dipahamkan ke dianya untuk berbagi, dipahamkan ke anak orang jangan sampai rusak atau hilang ya barangnya. Terus, nah ini tips ketika kamu menggunakan fasilitas pemerintah dalam berobat. Nah, biasanya itu kan habis selesai berobat bakal dapat rujukan untuk kunjungan berikutnya. Jadi pengalamanku, aku akan langsung ambil nomor antrian lewat aplikasi mobile JKN. Jadi hari itu dapat jadwal rujukan, hari itu juga aku langsung ambil nomor antrian. Biar gitu ya. Next ketika jadwal aku nggak perlu rebutan antri offline. Jadi amit-amit gitu ya, antri offline itu cuman akan aku lakukan ketika misalnya memang sistem kendala. Atau aku lupa gitu ya. Tapi mengambil nomor antrian online itu sangat diperlukan dan utama. Dan sebenarnya aplikasi mobile JKN itu mudah kok gitu ya, cukup login gitu ya. Terus habis itu ada menu untuk pendaftaran layanan antrian, ada fasilitas rujukan. Nah dari situ tinggal dipilih mau jam berapa sama dokternya siapa. Soalnya dari ketika aku ngobrol sama sesama orang tua yang memang juga kontrol anak, banyak yang nggak paham gitu ya. Jadi akhirnya kadang udah dateng tapi kuotanya habis karena harus ngantri offline, ngantri di rumah sakit dari pagi. Terus habis itu, uh, kalau misalnya harus ngambil obat, terus ternyata harus dirujuk ke yang lain gitu ya. Nah, ini sebenarnya mungkin agak sedikit memberantakan alur ya. Tapi kalau aku biasanya, aku akan ninggalin dulu pengambilan resep, terus aku baru ambil ke poli lain. Kayak tadi tuh case-nya dia juga harus ke poli gizi. Kenapa? Karena kalau nggak kayak gitu, nanti misalnya ya udah aku ke poli gizi dulu, terus habis itu selesai, akhirnya obatnya nggak ada satupun yang keambil, dan itu jadi lebih lama. Jadi kalau misalnya ada yang bisa disambil sambil jalan gitu ya, itu mending dilaksanain sekalian. Terus habis itu gitu ya, kalau misalnya berobat gitu ya, pastiin dulu alurnya. Ada beberapa rumah sakit yang memang dia langsung sistemnya terdata. Begitu kamu daftar, nanti akan ada nomor antrian, namun tinggal tunggu dipanggil. Tapi ada yang kadang beberapa itu tetap ada kertas yang harus diserahin ke susternya. Nah, nanti dengan PD-nya udah nunggu nih, padahal ternyata sistemnya udah berubah. Sesuai tempat lah, pokoknya sesuai vaskes kamu. Karena aku pernah ngalamin, aku ke rumah sakit yang sama, tapi pada saat itu karena udah rame banget, Bu, kita nggak pakai nomor antrian online ya, kita pakai urutan kedatangan. Aku pas itu dengan PD-nya karena udah megang form yang biasa kan, akhirnya aku harus mengantri. Jadi cepat sigaplah membaca situasi gitu ya, pada saat kamu ke rumah sakit. Nah, masalah makanan nih, masalah makanan. Iya, iya nak, sebentar ya. Masalah makanan. Biasanya kan aku selalu bawa cemilan-cemilan yang dalam bentuk ziplock nih, yang kayak tadi. Karena ini tuh bisa disimpan, terus bisa dimakan lagi kan, kalau nggak habis gitu ya. Ketimbang kemasan-kemasan yang misalnya kalau nggak kayak gitu, bakal harus diikat, kececer, dan lain segala macam. Nah, di perjalanan baru-baru ini, aku menemukan ya, silakan kalau mama, sahabat mama gitu ya, punya ide lain gitu ya, boleh spill di komentar. Tapi kemudian aku menemukan satu solusi gitu ya, dan ternyata dia juga suka sereal gitu ya, walaupun ya mungkin sereal sebenarnya kurang begitu direkomendasikan juga gitu ya. Nah, sereal itu beli yang langsung kapan kecil. Nah, biasanya kan di dalamnya itu akan ada bungkus sereal dan akan ada bungkus susu. Ribet dong mau nyeduh. Akhirnya si sereal ini aku kombinasiin sama susu oat, outside gitu ya, yang sebenarnya buat kopi. Jadi aku suka bilang sama dia itu susu papa, tapi dia ada tutupnya. Atau bisa pakai Indomilk, atau bisa pakai Milku, aku sebut merek aja ya. Nah, itu akan lebih mudah, jadi tinggal tuang ke serealnya, terus habis itu ya udah sisanya akan bisa entah diminum anak atau bisa dibawa pulang. Selama ini kalau misalnya nemenin Dea berobat itu aku bawanya ya cemilan-cemilan yang kayak gitu yang sifatnya gampang, atau buah pisang, jeruk, atau misalnya puding gitu ya, atau misalnya roti selai. Pokoknya makanan yang gampang dikonsumsi, yang istilahnya nggak perlu effort, terus juga kalau bisa bahkan yang kalau kebungkus gitu, kalau misalnya habis kemasannya bisa langsung dibuang. Jadi bawaan pulang nggak begitu berat. Mungkin itu aja gitu ya, cerita terkait tentang mempersiapkan tas atau barang bawaan untuk berobat ke rumah sakit gitu ya.
dengan fasilitas layanan kesehatan pemerintah kita yang memang sebenarnya sudah cukup upgrade dibanding dulu-dulu, tapi tetap harus dipersiapkan semaksimal mungkin karena kita bawa anak kita apa ya, mereka belum bisa meregulasi dirinya dengan baik, mereka belum paham, oh iya emang harus antri, harus nunggu dan lain segala macam. Jadi kita buat proses dia periksa itu menjadi senyaman mungkin dengan mempersiapkan barang-barang yang dia butuhkan. Mulai dari mainannya, mulai dari cemilan atau makanannya, mulai dari perlengkapannya. Terus juga sebagai orang tua ya udah kita siapin berkasnya, kita siapin udah daftar, atau kalaupun misalnya memang ternyata tidak bisa daftar online, berarti kita harus sudah datang dari jauh-jauh waktu sebelum waktu praktek. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Kalau misalnya punya pengalaman serupa atau ada ide menarik yang bisa dibahas, bisa di-spill di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.